Perkenalkan, namaku Cindy. Aku baru saja lulus SMA dan sedang mencari informasi pekerjaan. Setelah cari sana-sini, akhirnya aku menemukan lowongan pekerjaan yang menerima lulusan SMA atau fresh graduate di sebuah perusahaan konveksi. Setelah beberapa jam perjalanan dari rumah, akhirnya aku sampai di tujuan untuk sesi interview terlebih dahulu. Kulihat mayoritas para pelamar adalah anak-anak seusiaku yang baru lulus SMA. Aku merasa beruntung karena akan punya banyak teman yang seumuran. Sembari menunggu informasi selanjutnya, aku menghabiskan waktu di rumah pamanku yang jaraknya sekitar 40 menit perjalanan dari perusahaan. Di sini, aku menginap selama 2 hari sampai pengumuman keluar. Semoga saja aku diterima. Waktu yang ditunggu pun tiba. Akhirnya, aku diterima bekerja di perusahaan itu. Sampai aku menemukan tempat tinggal yang dekat dari tempat bekerja, paman mengizinkanku untuk tinggal di rumahnya terlebih dahulu. Di hari pertama training, aku menyempatkan waktu untuk mencari informasi tempat kos terdekat kepada orang-orang yang kutemui. Berhubung perusahaan ini berada di wilayah pedesaan, tempat seperti itu sangat sulit dicari. Tahu bahwa ada yang sedang mencari tempat tinggal, seorang supervisor perusahaan ini menawariku untuk memakai tempat kosong yang berada tepat di depan gedung. Sebuah bangunan berukuran sedang yang dibangun di atas kolam ikan. Saat jam istirahat tiba, dengan ditemani beberapa orang, aku menuju ke tempat itu untuk melihat-lihat. Jika diperhatikan dari luar, tempat itu terlihat nyaman dan menurutku agak eksklusif. Terasnya juga luas, sangat cocok jika dijadikan tempat berkumpul saat jam istirahat atau di luar jam kerja. Saat kulihat bagian dalamnya, ruangannya terlihat muat untuk 5 orang dan tampaknya nyaman. Di dalamnya juga sudah ada WC sekaligus kamar mandi yang terkadang masih dipakai sebagai alternatif saat toilet yang ada di gedung sedang penuh. Tanpa berpikir panjang, aku pun berniat memakai tempat ini secepatnya. Menurutku, itu sudah lebih dari cukup. Kamar luas, nyaman, dan dekat dengan tempat kerja. Dan tepat di hari berikutnya, aku sudah sukses memboyong semua barang-barangku ke sini. Karena kebersihan tempat ini cukup terjaga, aku tak butuh waktu lama untuk membereskannya. Tanpa terasa, malam pun tiba. Ini akan jadi malam pertamaku di kamar baruku. Ternyata malam hari di kamar ini terasa cukup dingin. Mungkin karena letaknya yang berada di atas kolam. Saat malam semakin larut, sayup-sayup terdengar suara motor karyawan yang pulang malam mulai pergi bergantian. Itu artinya aku harus segera tidur. Namun, semakin lama aku mencoba untuk memejamkan mata, aku malah tidak bisa tidur. Rasa kantukku tiba-tiba hilang begitu saja. Tak lama kemudian, aku mendengar ada suara orang yang memanggil-manggil namaku. Karena arahnya seperti dari luar, aku bangun dan membuka pintu. Saat pintu sudah terbuka, aku tidak melihat siapa-siapa. Merasa salah dengar, aku langsung menutup pintu dan kembali tidur. Namun lagi-lagi suara orang yang memanggil-manggil namaku kembali terdengar.
Bertepatan saat rasa kantuk ini sudah mulai datang. Aku harus memastikan kalau aku kali ini tidak salah dengar. Ternyata benar, aku memang tidak salah dengar. Dengan rasa malas dan agak kesal, aku langsung bangun dan segera membuka pintu. Namun lagi-lagi aku tidak melihat siapa-siapa. Suara itu juga sudah tidak terdengar. Setelah memastikan tidak ada orang, dan ketika aku hendak menutup pintu, entah kenapa tiba-tiba aku merasa merinding. Seperti ada aura aneh yang membuatku jadi takut. Belum selesai aku menenangkan diri, gayung yang ada di dalam kamar mandi berbunyi. Sepertinya ada orang yang sedang memakainya. Tapi aku tak berani melihatnya. Aku hanya bisa meringkuk di dalam selimut. Lalu suara itu pun berhenti. Pelan-pelan aku membuka selimut untuk melihat ke arah kamar mandi. Kulihat pintunya masih tertutup, sama seperti tadi. Hanya saja hal yang tidak ingin kulihat justru muncul dari depan pintu. Mulanya seperti asap atau plastik bening yang bergerak karena tertiup angin. Semakin lama, benda itu semakin terlihat dan membentuk sosok perempuan. Sosok itu seperti sedang berdiri di atas kolam, sedangkan setengah badannya menembus keramik dan masuk ke dalam kamar. Akhirnya, mau tak mau, aku menghabiskan sisa malam itu di dalam selimut sambil membaca doa dan menahan rasa takut sambil menangis sampai makhluk itu benar-benar pergi. Aku juga tidak yakin dia benar-benar pergi karena sepertinya dia adalah penunggu tempat ini. Setelah kejadian itu, paginya aku langsung membereskan barang-barangku dan membawanya kembali ke rumah paman. Pokoknya aku tidak mau tinggal di sini meskipun tidak bayar sewa. Akhirnya kamar itu pun kembali kosong. Orang-orang masih memakai WC dan kamar mandi yang ada di dalam seperti biasa, kecuali aku, karena setiap kali melewati bangunan itu, aku merasa seperti ada sosok yang sedang mengawasi. Dan begitulah akhirnya. Sekian dulu cerita untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya.